Akan ada KPM yang sebelumnya mendapat, sekarang tidak dapat. Yang sebelumnya tidak dapat bantuan, dia akan menjadi dapat bantuan. Nah, itu sebetulnya yang diminta itu di situ, Pak Menteri. Ya. Setelah data tunggal ini program DTSEN ini sudah berapa bulan? Kami bertanya, pembaharuannya di mana? Dari 10 juta itu, siapa yang dikeluarkan? Ya. Kan kemarin itu problem kita, ada orang kaya mendapat bantuan, ada orang yang tidak ada orangnya dapat bantuan. Setelah DTSEN, berapa nih? Ya. Betul, pertanyaannya di situ. Ya. Perlu kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian, bedanya di TKS sama di DTSEN ini salah satu diantaranya adalah soal penjenjangan ini. Kalau di TKS itu tidak ada penjenjangan, tidak ada perankingan, mohon maaf, tidak ada perankingan tepatnya. Tapi di sini ada perankingan, desil 1. Jadi ini adalah seluruh komposisi penduduk Indonesia yang dibagi menjadi 10 desil. 1 sampai 10. Nah, desil 1 ini adalah 10% penduduk paling miskin. Gitu. Ada miskin ekstrim dan miskin di desil 1. Sementara desil 2, 3, dan 4 itu kira-kira rentan. Kira-kira begitu ya untuk penjelasan sederhananya seperti itu. Nah dengan begitu maka memang Bapak Ibu sekalian kita perlu mencermati ya DTSEN ini dengan seksama. Mengapa? Karena data ini dinamis sekali. Ini mohon untuk diperhatikan secara bersama-sama. Data ini dinamis sekali. Setiap hari ada yang wafat, setiap hari ada yang lahir, setiap hari ada yang menikah, setiap hari ada yang pindah tempat. Jadi ini dinamis sekali. Untuk itu maka kita buka 2 jalur itu, jalur formal dan jalur partisipasi. Para anggota DPR bisa ikut mengusulkan atau menyanggah lewat jalur partisipasi ini. Kita punya aplikasi cek bansos. Kalau misalnya kita bisa kerjasama, nanti kita harap nanti langsung dengan Pusdatin. Jadi usulan-usulan itu kita masukkan ke dalam aplikasi cek bansos, lalu nanti setelah itu yang menentukan bukan lagi Kementerian Sosial, tapi ini dikirim ke BPS. BPS yang akan verifikasi dan validasi. Setelah itu setiap 3 bulan akan mengeluarkan hasil verifikasi validasi itu. Jadi tidak setahun, tapi ini setiap 3 bulan sekali. Pemutakhirannya itu setiap 3 bulan sekali. Jadi kami harapkan Bapak Ibu sekalian bisa aktif untuk masuk di jalur partisipasi. Jika ada kesulitan-kesulitan teknis, bisa nanti langsung menghubungi Pusdatin kami. Jadi nanti kita akan berikan kontak person yang bisa membantu Bapak Ibu sekalian untuk turut dalam pemutakhiran data itu. Dengan begitu, itu bisa dianggap bagian dari usulan para anggota DPR. Dan sekali lagi 3 bulan sekali. Jadi setiap 3 bulan sekali. Nah dari hasil validasi BPS itulah yang akan kita jadikan pedoman untuk menyalurkan bansos pada triwulan berikutnya. Jadi kalau sekarang kemarin kita di TKS, maka di triwulan kedua ini insya Allah kita akan menyalurkan berpedoman pada DTSEN setelah dilakukan verifikasi dan validasi oleh BPS. Pada kesempatan lain kami akan jelaskan bagaimana penyaluran triwulan kedua ini dan berapa beda dibanding dengan triwulan sebelumnya. Misalnya begini, akan ada KPM yang sebelumnya mendapat, sekarang tidak dapat. Yang sebelumnya tidak dapat bantuan, dia akan menjadi dapat bantuan. Nah, itu sebetulnya yang diminta itu di situ, Pak Menteri. Ya. Setelah data tunggal ini program DTSEN ini sudah berapa bulan? Kami bertanya, pembaharuannya di mana? Dari 10 juta itu, siapa yang dikeluarkan? Ya. Kan kemarin itu problem kita, ada orang kaya mendapat bantuan, ada orang yang tidak ada orangnya dapat bantuan. Setelah DTSEN, berapa nih? Ya. Betul, pertanyaannya di situ. Ya. Terus kalau sudah kosong, siapa nih yang mau masuk? Desil berapa? Dari dulu ada desilnya, Pak. Nah, tapi kita nggak tahu nih,
antara 10 juta keluarga yang keluar ini kita nggak tahu. Yang dikeluarkan itu pura-pura miskin, ya, kira-kira seperti itu sebetulnya. Tapi lain waktu saja, karena waktunya kami minta itu data itu. Nah kalau DTSEN sudah menjadi data tunggal, tapi tetap segitu saja. Apa ini DTSEN ini? Lah kebijakannya sudah benar, tapi implementasi di bawah itu ya sama saja nanti. Ya apa gunanya gitu? Lah kalau yang kemarin masih bisa teman-teman ini mengusulkan begitu ketemu orang miskin, Pak Menteri, Bu Menteri, Pak Sekjen, ini ada orang miskin nih, bisa masuk. Tapi kalau ke BPS lagi Pak, putarnya itu panjang nih. Ke Pusdatin lagi, ke BPS lagi, turun lagi ke Bapak, masuk lagi ke Bank Himbara. Kalau Himbara nggak nukar-nukar data, ya dikirim terus ke situ. Nah, ini kami ingin penjelasan seperti itu. Hasil dari DTS ini apa? Nah, kira-kira itu Pak. Kita perpanjang dulu. Jadi 18. Cukup ya? Ini bukan persoalan macet. Kalau macet ngopi kita. Kita ngopi nanti. Kita perpanjang 18. Ya, lanjutkan Pak Menteri. Ya, sedikit, mudah-mudahan selesai ya jam 6. Jadi gini, sedikit aja Bapak Ibu sekalian. Nanti kami sampaikan hasil pemutakhiran itu. Pasti akan kami sampaikan. Sekarang ini lagi berproses. Memang BPS memerlukan waktu ya untuk finalisasi dari pemutakhiran tahap pertama ini. Nanti akan kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, dan tentu yakin saya masih banyak yang inclusion error. Orang yang di dalam padahal dia mestinya di luar. Tapi ada yang exclusion error, yang mestinya di luar tapi yang mestinya di dalam tapi dia berada di luar. Jadi nanti saya sangat menyambut baik jika para Bapak Ibu sekalian anggota Komisi 8 untuk terlibat aktif dalam pemutakhiran ini. Saya ucapkan terima kasih.